Hiduplah seorang pahlawan di negeri seberang lautan, tempat matahari terbenam, namanya Sultan Iskandar. Melayu menyebut Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Dia memerintah banyak negara, dan anak-anaknya memerintah setelah dia. Salah satunya bernama Raja Maharaja menaklukkan Menangkabau dan mendirikan singgasananya di Pagaruyung. Yang diinginkan Raja Iskandar muda ini adalah perempuan untuk punya pewaris. Dan diramalkan keturunan Sultan Iskandar akan menguasai seluruh pulau Persia, Sumatera. Oleh karena itu Raja Iskandar pergi keluar dari negerinya, dan mencari perempuan untuk melahirkan anak laki-laki untuknya. Di Singkuang atas batang gadis, hutan belantara dihuni oleh ular, badak dan begu. Ia mencapai tempat tinggal para halak bunian yang ditakuti dan tak terlihat. Mereka bisa pergi dengan roh, dan ahli dalam semua ilmu sihir. Jadi Raja Iskandar berdiri di tengah-tengah mereka, dan tidak melihat mereka karena orang bunian meremehkan umat manusia, dan menyelimuti diri mereka sendiri dalam kabut. Tapi Raja Iskandar adalah seorang pemberani dan berwajah gagah. Dan seorang perawan dari bunian menyukainya, dan dia menghilangkan kabut dari depan matanya, sehingga dia melihatnya dan membawanya. Pada hari itu dia menamai tempat di mana dia membawanya, Siambil, dan istrinya disebut Boru Siambil, dan dia pergi ke tempat lain bersamanya. Dan orang bunian pun marah dan bersumpah bahwa Boru Siambil, di antara semua wanita Raja Iskandar, akan melahirkan yang terakhir. Lebih jauh lagi bahwa dia akan menderita dan mengembara, sampai pelanggarannya dibayar. Mereka juga bersumpah bahwa keturunannya akan menaklukkan seluruh tanah di mana batang gadis mengalir dengan api dan pedang. Provinsi Sumatera dan Utara, Ileonak Taruna Ngalebayana. Raja Iskandar datang ke Aceh dan menikahi seorang putri bangsawan negeri itu. Tapi begitu wanita itu hamil, dia meninggalkannya. Dari putra yang dilahirkannya, lahirlah semua yang telah memerintah kerajaan Aceh sejak saat itu. Ia juga datang ke Batang Sosa di Tambusai. Dan melihat bahwa belum ada orang yang tinggal di sana, dia menanam pohon tamoso atau sejenis pinus di tepi sungai. Menyulap pohon itu agar semua cabangnya akan tunduk pada terbitnya matahari. Jadi dia menunjukkan ini sebagai tanda bahwa keturunannya akan memerintah negeri pantai di kota para bangsawan, kota raja, dan di semua tanah tak berpenghuni. Itu sebabnya pohon tamoso masih mengarah ke kawasan timur itu. Di bumi Lebih jauh, Raja Iskandar pergi ke Rambah di tepi Batang Lobu. Dan dia menikahi seorang putri bangsawan negeri itu, tapi begitu dia hamil, dia meninggalkannya juga. Dan dia meninggalkan perintah bahwa anak laki-laki yang harus dia lahirkan akan menyandang gelar yang dipertuan. Dari semua anak-anak itulah telah menjadi penguasa di Rambah. Di turunan Nina Madabaya Sutiono, Haji Dalan Hasan. Juga di Siak Raja Iskandar menikah dengan seorang putri bangsawan negeri, tapi begitu wanita ini hamil, dia meninggalkannya juga. Dari anak laki-laki yang dia lahirkan, bermunculan semua orang yang memerintah sejak itu di Siak.
Kemudian dia berkumpul di tanah Kampar orang-orang hebat di Siak dan orang-orang hebat Minangkabau. Dia menggambar garis batas antara dua baris dan di ujung garis itu dia menanam pohon yang dia sebut satu sialang belanta besi dan yang lainnya durian di Takeraja. Sekarang dia telah melakukan semua ini dan memiliki keturunan di banyak negeri, jadi dia kembali ke Minangkabau dan menikah dengan gadis di sana. Di sana dia tinggal dengan istrinya ini dan dengan Boru Si Ambil dan keduanya hamil. Kemudian dia meninggalkan kedua istrinya, seperti yang dilakukan semua pada para istrinya, dan dia berlayar ke Jawa. Sekarang Pagaruyung, bumi anak perempuan, dari sanalah bermunculan semua bangsawan yang telah memerintah Minangkabau sejak itu. Dan Boru Siambil akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, dari siapa semua bangsawan bermunculan yang mungkin akan memerintah di Mandailing. Tapi kedua wanita itu memperdebatkan anak-anak mereka dan saling membenci. Dan Boru Siambil ditindas karena dia orang asing. Kemudian Boru Siambil pergi bersama bayinya, dan dia pergi ke negara asalnya, berharap bahwa kerabatnya akan menerimanya dengan belas kasihan. Tetapi orang Bunian, yang mengeraskan hati mereka tetap diselimuti kabut, dan Boru Siambil tidak bisa melihat mereka karena telah berhubungan dengan manusia, ia telah kehilangan sihirnya. Dia mengembara tanpa harapan di kesunyian hutan. Dan dia memakan daun dan akar, sehingga dia lapar dan berduka untuk susu payudaranya yang mengering, dan bayi itu juga jadi kelaparan. Saat dia menangis di sebuah gua, Namora Pulungan yang sedang berburu lewat. Dan anjing peliharaannya, keluar dari jalur rusa, menggonggong padanya, hingga dia ditangkap dan dibawa sebagai budak ke Huta Bargot. Di sana dia ditakdirkan untuk dianiaya dengan pekerjaan yang paling tercela. Untuk membuatnya bekerja lebih keras, mereka mengambil bayi yang menyusui darinya, dan melemparkannya ke rumah anjing untuk mengejeknya. Mereka memanggilnya Nabau Roar, yang menghuni kandang anjing. Dan orang Bunian menyadarinya, dan diam-diam memberi makan bayi itu. Ketika orang-orang di kota Bargot melihatnya tetap hidup, mereka takjub, berpikir perempuan jalang yang tidur di kandang anjing yang menyusuinya. Dan mereka bertanya siapa yang memperanakan anak yang diberi susu anjing. Boru Siambil menyebut nama ayahnya, tapi dia tetap tidak disukai di mata mereka. Sementara itu, Nabau Roar tumbuh menjadi anak laki-laki yang begitu tampan sehingga wanita-wanita Huta Bargot yang tertarik, dan suami mereka mengancam akan mencekik anak-anak mereka sendiri, jika anak dari budak perempuan yang aneh itu tidak dibunuh. Nasihat diberikan oleh Namora Pulungan dan para tetua rakyat untuk membunuh anak itu secara diam-diam, bahkan mereka tidak perlu mengetahuinya. Ketika sopo besar baru saja dibangun, mereka memutuskan untuk membekap anak itu di salah satu lubang yang terbuka ke tiang utama. Tetapi orang Bunian melihat bahwa penderitaannya telah cukup, dan mereka kasihan pada saudara perempuan mereka. Pada pagi hari persiapan acara pesta, ketika kerbau sudah diikat dan siap disembelih, seorang lelaki tua tak dikenal mengungkapkan kepada ibunya tentang ancaman pada putranya. Dengan tergesa-gesa, Boru Siambil lari dari pesta itu bersama putranya, dan lari ke hutan belantara. Dan para pembunuh, tidak menyadari hal ini, mencari Nabau Roar, dalam keramaian penyembelihan kerbau. Di sana, seorang tak dikenal mengarahkan mereka ke seorang anak laki-laki, yang segera mereka cekik, dan menaruhnya di lubang, di mana dia ditanam di bawah pilar dan tanah.
Baru setelah pesta, ketika Namora Pulungan pergi mengunjungi anak-anak dan budaknya, dia menemukan bahwa putranya sendiri telah tewas di dalam lubang, dan Boru Siambil telah melarikan diri. Dia mengejarnya hingga terlihat di tepi sungai Batang Gadis. Dia menyeberanginya dengan putus asa, karena aliran airnya membentuk gelombang tinggi dan dia tidak mau melepaskan anaknya. Dan lihat, tiba-tiba ada batang pohon di depan matanya, menjulur dari tepi kanan ke tepi kiri. Dan lihat, tidak lama setelah dia melewati anak laki-laki itu, berubah menjadi ular raksasa, dan ular itu meluncur membawa mereka menyeberang. Namora Pulungan kehilangan begitu banyak waktu berenang menyeberangi sungai, saat Boru Siambil mencapai sebuah gubuk di ladang tak berpenghuni. Di sana dia tergeletak tanpa daya bersama anaknya, dan burung merpati menderu di atap dan mereka tidak terbang menjauh. Ketika anak buah Namora Pulungan mendekat, salah satu dari mereka berkata, "Mungkin dia bersembunyi di gubuk itu." Tetapi yang lain menjawab, "Apakah Anda melihat bagaimana merpati tidak akan terbang jika ada manusia di bawahnya?" Dengan demikian dia diselamatkan dari bahaya itu. Untuk mengingatkan keturunannya harus selalu menahan diri dari daging merpati. Setelah tenang dari kengerian, Boru Siambil naik ke Dori Soit dan meminta tempat tinggal dan tanah subur di sana. Karena diketahui sebagai orang asing, Namora Paimahon memberikannya tempat tinggal dekat pohon beringin yang berdiri di dekat kampung, dan ke tanah subur, tanah yang dikelilingi pohon itu, tapi dia lupa jam berapa saat itu. Dengan pondok yang sudah siap di Waringin, dia pergi ke Namora Paimahon sesaat sebelum matahari terbenam, dan berkata, "Engkau memberiku, oh Namora, ke semua tanah subur yang dinaungi oleh beringin itu. Lihat di mana bayangannya itu mencapai sekarang, saat matahari ingin terbenam, dan akan mencapai itu saat terbit besok." Kemudian Namora Paimahon malu, karena dia melihat bahwa itu lebih dari yang bisa didapatkan oleh seorang istri, dan dia menjawab, "Jadi ambillah apa yang dapat kau kerjakan dan lakukan." Banyak ular dan harimau berkeliaran di sekitar Waringin, tetapi ibu dan anak tidak terluka karena mereka dijaga oleh roh. Dan ketika orang-orang Dori Soit melihatnya, mereka kagum, dan kedua orang asing itu ketakutan. Setelah Bauroar menyembah dan melayani di Bata, dan dia mohon berkat dari ibunya. Dengan demikian dia tumbuh menjadi pria yang bersemangat dan energi, dan dia menghasilkan banyak jagung, padi, dan unggas. Jadi ketika terjadilah bahwa panen gagal, dan kelaparan datang, mereka dari Dori Soit datang ke Bauroar, dan meminjam dari kelimpahannya. Tetapi tahun berikutnya panen juga gagal, dan mereka tidak bisa mengembalikan padi, hingga melipat gandakan hutang mereka. Dan terlebih lagi mereka meminjam kembali. Jika panenan juga diberkati di tahun-tahun berikutnya, namun mereka tidak dapat membayar semua hutang padi yang mereka ambil. Jadi, Bauroar menuntut pembayaran atas budak mereka. Dan dia mempekerjakan budak-budak itu untuk mengolah semua tanah di mana bayangan beringin jatuh, saat matahari terbit dan terbenam. Dan dia menjadi sangat kaya dalam setiap hasil panen di ladang, dalam hasil kerbau ternak dan budak. Dia juga membangun rumah yang indah di bawah beringin, di mana dia pernah menempati sebuah gubuk bersama ibunya. Dan dia mendapati gadis-gadis paling cantik di negeri itu, dan membawa mereka menjadi istri. Kemudian berita kekayaannya menyebar ke timur ke Rambah, selatan ke Bonjol, barat ke Natal, utara ke Tobing. Dan para pedagang Melayu datang dan membeli budak-budaknya untuk besi, kawat tembaga, karang, dan sutra berharga, yang dia tukarkan dengan budak di Dori Soit, sehingga kekayaannya terus bertambah. Begitu dia membangun pasar, para pedagang asing mulai bertarung, di mana taruhan besar kalah oleh Dori Soit karena mereka yang bermain tidak sama dengan permainan orang Melayu. Dan ada seruan yang menggugah, sehingga pasar itu diberi nama Panyabungan.
Catatan, menyabung artinya ayam jantan, bertarung, panyabungan adalah kata benda yang diturunkan darinya. Di sini legenda menunjukkan karakternya yang luar biasa dan melanjutkan ke perbuatan yang sangat mungkin terjadi. Para kepala suku Dorisoid menjadi semakin membutuhkan barang-barang pedagang, dan menjadi semakin miskin karena kehilangan budak mereka, tetapi mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan sebagai pembayaran. Marah, Namora Paimahon tiba-tiba menyerang para pedagang dan menjarah mereka, namun tidak menyerang mereka secara langsung. Salah satunya, bernama Simoget Todong, menuntut keadilan dari Nabau Roar, pemilik tanah bazar. Dan karena belum siap untuk hanya menyerang kampung, diputuskan untuk menunda balas dendam sampai mencari bantuan di tempat lain. Simoget Todong segera kembali dengan beberapa pria Melayu, 7 di antaranya bersenjatakan senapan. Pada saat itu tidak ada senjata lain yang dikenal di sini selain tombak dan perisai, busur dan anak panah. Segera setelah desa Dorisoid, yang dipimpin oleh Nabau Roar, diserang dengan senapan tembak, Namora Paimahon dan anak buahnya, bingung dan terkejut, mengambil senjata mereka, dan Nabau Roar menang. Dia memberi banyak kompensasi kepada para pedagang, dan selalu memelihara hubungan damai dengan mereka. Dia menghancurkan kampung Dorisoid, lalu ditinggal penghuninya dan membangun kampung baru di sekitar rumahnya, yang disebut Panyabungan. Oleh karena itu tempat di mana rumahnya berada di bawah waringin adalah tempat yang disucikan, dan para pemimpin Panyabungan pernah berkewajiban untuk berdiam di sana. Setelah Bauroar sendiri mencapai kekuasaan, bersama Namora Paimahon dan kerabatnya sedarah tetap menempatkan mereka di bawah marga yang memerintah. Akibatnya sebagian besar marga ini saat ini adalah keturunan dari keluarga Namora Paimahon. Selanjutnya, Nabauroar mengambil gelar Patuan Moksa atau Tuan Agung, dan menamai keluarga masa depannya Marga Nasution Dahulet. Atas perintahnya, padang yang luas dijadikan sawah, ada banyak beras di tanah itu, dan orang-orang sangat bahagia. Patuan Moksa juga meningkatkan persediaan senjatanya, dan agar menjadi sarana agar keturunannya bisa memerintah atas seluruh Mandeling. Dia meninggal di Penyabungan, dalam acara berhari-hari dan sangat dihormati.